Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas tentang sistem rekomendasi dari YouTube Short. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan email dari YouTube ya tentang rekomendasi YouTube Short. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di email ini nanti akan kita coba sharingkan untuk bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan email ini ya. Jadi bisa buat kita belajar bareng-bareng. Nah, mari kita bedah. Nah, di sini sudah ada cara kerja sistem rekomendasi dari YouTube Short ya. Memahami faktor-faktor berikut ini juga akan memberikan beberapa wawasan tentang cara kita untuk bisa meningkatkan video short kita pada uploadan berikutnya ya. Dan di sini sudah dijelaskan adalah ada 3 faktor utama untuk video short kita bisa direkomendasikan. Yaitu yang pertama adalah minat pemirsa, lalu yang kedua adalah performa, lalu yang ketiga adalah faktor eksternal. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu minat pemirsa terlebih dahulu. Untuk memahami siapa pemirsa teman-teman, pikirkan apa yang ingin mereka lihat dan buat konten untuk mereka. Karena seperti yang kita ketahui, jika kita ingin membuat konten yang bagus begitu ya, lalu video kita banyak direkomendasikan oleh YouTube, tentunya video kita itu harus bisa memuaskan penonton. Nah, memuaskan penonton ini adalah misalnya nih video kita itu dianggap menghibur oleh penonton, lalu video kita itu dianggap memberikan manfaat oleh penonton, atau video kita itu dianggap sudah memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh penonton ya. Jika banyak penonton yang suka dengan video kita, tentunya sistem rekomendasi YouTube akan terus menyebarkan ataupun merekomendasikan ke audiens-audiens yang baru. Nah, problemnya adalah lalu bagaimana cara melihat minat penonton ini? Nah, kita bisa memanfaatkan segala sesuatunya di YouTube Studio kita ya, yaitu di tab Analitik. Nah, jika di bagian email ini sebetulnya sudah ada linknya ya. Kita klik saja pada bagian tab Audience, tinggal kita klik seperti ini. Lalu kita akan dibawa ke YouTube Analitik kita ya, yaitu bagian audiens ataupun bagian penonton. Nah, di bagian tab ini kita bisa mempelajari banyak hal nih. Misalkan yang pertama, audiens bulanan. Di sini sudah ada grafiknya ya, kita mendapatkan audiens itu berapa. Lalu subscribernya jika kita geser, kita bisa mengetahui juga kita mendapatkan subscriber itu berapa dalam 1 bulan. Lalu di bagian bawahnya lagi kita juga bisa melihat nih audiens menurut perilaku penonton. Jadi dari video yang kita upload kita bisa cek tuh. Misalkan nih kita mendapatkan 10.000 views dari beberapa video misalkan ya. Nah, dari 10.000 itu penontonnya itu pemetaannya seperti apa saja. Kita bisa ceknya dari sini nih. Penonton barunya berapa persen, penonton biasanya berapa persen, penonton regulernya berapa persen. Nah, kita bisa cek pada bagian ini ya. Lalu lebih detailnya lagi kita bisa cek untuk perilaku dari 3 kategori penonton ini. Di bagian bawahnya nih populer di kalangan penonton baru, itu melihatnya apa saja. Di sini ada beberapa video ya. Lalu jika teman-teman geser ke kanan, populer di kalangan penonton biasa, itu melihatnya penayangannya apa saja. Dan yang terakhir adalah populer di kalangan penonton reguler misalkan, itu melihatnya apa saja. Kalian bisa cek pada bagian tab ini ya. Lalu lebih detail lagi, kita juga bisa cek nih, penonton itu membuka YouTube kita ataupun melihat video kita itu biasanya di jam-jam berapa aja sih? Yaitu pada bagian ini ya, waktu penonton membuka YouTube. Di sini sudah ada gambarannya di bagian kiri ini adalah satuan waktu ya. Jadi antara jam 00 lalu jam 06 pagi, jam 12 siang, jam 6 malam. Nah, di bagian atasnya itu adalah nama-nama hari. Nah, untuk pada bagian ungu, lalu ada ungu tua, lalu ada yang ungu sedikit pudar, itu artinya apa sih? Nah, semakin warnanya itu semakin pekat ataupun misalkan di sini ada ungu tua, itu berarti di jam tersebut penontonnya sedang banyak ya. Jadi misalkan nih kita coba lihat di jam 00 di hari apapun, Minggu sampai dengan hari Sabtu, itu relatif warnanya sedikit pudar ya. Itu artinya adalah tidak banyak penonton yang melihat video kita. Ya cukup wajar sih karena kan itu jam-jam istirahat ya. Lalu misalkan di jam 6 pagi di sini sudah mulai tuh untuk warna ungunya sudah mulai sedikit pekat. Itu artinya adalah ya cukup lumayan lah untuk penonton itu melihat video kita. Lalu kita coba bandingkan di jam 6 sore ya. Langsung kita lompat saja. Nah, di jam sore ini kan ada warna yang cukup pekat nih. Warna ungunya cukup pekat, itu artinya adalah di jam-jam tersebut berarti banyak sekali penonton-penonton itu yang melihat video teman-teman. Nah, dari sini kita bisa menentukan nih kita mau uploadnya di jam berapa. Misalkan nih di hari Senin dan di hari Selasa itu kan ungunya sedikit berbeda ya.
Jadi dari situ teman-teman juga bisa menentukan nih uploadnya di jam berapa. Misalkan di jam 5 sore ataupun di jam 6 sore. Mengapa kok demikian? Harapannya ketika kita upload ya tentunya langsung bisa dimakan oleh subscriber kita ya ataupun dimakan oleh penonton kita. Nah, seperti itu ya. Di bagian bawahnya lagi juga masih banyak yang bisa kita pelajari mulai dari jenis perangkat, lalu kita bisa cek juga usianya, rentangan usia yang melihat video kita itu rentangan berapa saja. Lalu gendernya berapa persen pria, berapa persen wanita, lalu di sini juga ada geografi, lalu bahasa subtitle dan lain sebagainya ya. Nah, itu tadi adalah faktor yang pertama nih untuk YouTube itu bisa merekomendasikan video short kita. Kita coba bahas untuk faktor yang kedua ya. Faktor yang kedua yaitu adalah kinerja. Nah, untuk sistem kinerja ini kita bisa memanfaatkan grafik retensi pada video teman-teman untuk melihat lonjakan ataupun penurunan guna memahami konten mana yang berhasil bagi channel teman-teman. Nah, untuk memeriksa grafik retensi ini melihatnya di mana? Lagi-lagi kita bisa memanfaatkan YouTube Analytics ya. Karena di YouTube Analytics ini sebetulnya cukup lengkap nih. Kita ingin melihat seperti apa, kita membutuhkan apa, sebetulnya sudah lengkap di YouTube Analytics ya. Nah, kita coba sedikit bahas lebih detail ya. Nah, misalkan seperti ini ya, di sini di bagian fitur konten ini kita bisa melihat beberapa hal. Misalkan nih penayangan kita, di sini kan sudah ada tanda plusnya ataupun tanda panah ke atas ya, ataupun berwarna hijau. Yang artinya adalah penayangan kita itu lebih banyak dari biasanya. Nah, hal ini artinya seperti apa? Artinya adalah untuk penayangan dari video kita itu bisa semakin meningkat, yang artinya banyak penonton yang suka akan video kita ya. Lalu misalkan nih dari penayangan teman-teman itu untuk tulisannya itu sama saja seperti biasanya, atau bahkan untuk panahnya itu turun, yang artinya adalah untuk penayangan teman-teman itu sedang menurun ya. Nah, dari sini teman-teman bisa melakukan evaluasi, kira-kira video teman-teman itu apa sih yang salah. Misalkan nih untuk di awal-awal videonya teman-teman membuatnya terlalu bertele-tele misalkan. Jadi teman-teman bisa memasukkan hook mungkin di awal video short teman-teman untuk bisa membuat penonton itu merasa betah melihat konten short teman-teman. Lalu di bagian kanannya lagi, di sini juga ada penayangan tak dilewati. Ini juga panahnya meningkat ya. Kalau seumpama panahnya menurun pun juga teman-teman bisa evaluasi. Lalu untuk sukanya ini juga meningkat, lalu untuk subscribernya di sini juga meningkat. Nah, sekali lagi dari sini kita bisa melakukan evaluasi konten yang kita buat itu sudah disukai penonton ataupun tidak. Karena kalau semua kita mengabaikan ini, misalkan nih panahnya menurun semua ya. Lalu kita menganggap, waduh mungkin saya upload video shotnya itu terlalu sedikit misalkan. Akan saya coba nih untuk satu hari saya mau upload 10 konten misalkan. Saya mau boom untuk satu hari itu langsung 10 konten. Ya tidak akan berguna ya ataupun tidak akan berfungsi. Karena bukan masalah banyaknya konten yang perlu kalian upload, tapi kualitas konten teman-teman itu yang perlu kalian perbaiki. Karena di sini kan sudah jelas nih penayangannya turun, lalu sukanya mungkin juga turun. Berarti bukan masalah kuantitinya, tetapi masalah kualitas dari konten teman-teman. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu jika teman-teman scroll pada bagian bawah, di sini juga ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Cara penonton berinteraksi, 72,6% tetap menonton, lalu 27%-nya melewati. Nah, ini sudah cukup bagus ya. Lalu video short teratas kita mana saja yang cukup boom begitu ya. Di sini juga sudah tersaji. Lalu selanjutnya bagaimana cara penonton itu menemukan video short kita. Di sini juga sudah ada keterangannya dari penelusuran YouTube. Lalu selanjutnya ada feed short, lalu halaman channel. Nah, ini bisa kalian pelajari juga. Nah, itu ya untuk faktor yang kedua, yaitu berkenaan tentang kinerja dari channel kita. Kita bisa mengevaluasinya dari tab ini ya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 3 ya. Yaitu yang nomor 3 adalah faktor eksternal. Teman-teman bisa memanfaatkan tab tren ya pada YouTube Analytics untuk menemukan topik terkait ataupun yang sedang tren yang dicari oleh penonton teman-teman. Nah, jika teman-teman masuk ke YouTube Analytics, teman-teman akan menemukan tab tren ya. Jadi kalian bisa cek seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mengecek nih untuk penelusuran yang sering dicari oleh penonton kita. Di sini misalkan nih ada Google Ads tutorial 2025, lalu tutorial 2024, affiliate advance tutorial dan lain sebagainya. Lalu di bagian bawahnya juga teman-teman bisa melihat video-video apa saja yang sedang digemari oleh penonton kita ya, topik-topik apa saja yang sedang diminati oleh penonton kita. Dari sini kita juga bisa mengevaluasi dan kita bisa menjadikan referensi untuk kita ingin membuat konten nextnya ini membuat topik apa nih. Nah, kita bisa melihatnya dari tren ini ya untuk bisa menyesuaikan dengan
maunya penonton kita itu seperti apa. Nah, kurang lebih itu tadi ya 3 hal yang mempengaruhi sistem rekomendasi untuk video short kita. Nah, untuk sedikit tambahan bagi teman-teman, jadi yang perlu teman-teman ingat adalah bukan masalah sedikit banyaknya jumlah video yang teman-teman upload ya. Jadi misalnya nih teman-teman mengeluh, waduh YouTube Short saya kok cukup sepi ya, penontonnya ataupun viewsnya cukup sedikit. Lalu teman-teman beranggapan bahwa wah ini berarti konten yang saya upload kurang nih. Nah, bukan seperti itu ya. Lalu teman-teman melakukan satu hari uploadnya langsung 10 video misalkan, ataupun 15 video. Nah, bukan seperti itu ya cara mainnya. Meskipun teman-teman mengupload video sebanyak mungkin, tetapi kontennya itu tidak memuaskan penonton, ya tentunya pasti viewsnya juga tidak akan meningkat ya. Yang terpenting adalah kualitas dari konten teman-teman itu sendiri. Jadi teman-teman membuat video itu ya uploadnya wajar aja lah, misalkan 1 hari 2 kali ya untuk short, ataupun 1 hari sekali untuk short. Yang penting adalah konsisten dan videonya itu adalah berkualitas. Jadi ketika kita upload video, itu penonton akan merasa puas untuk melihat video kita. Puas yang dimaksud adalah penonton itu mengklik video kita, lalu video kita terbuka, lalu penonton itu betah melihat video kita mulai dari awal sampai dengan akhir. Jika penonton itu melihat video kita itu full dari awal sampai akhir, maka YouTube akan merekomendasikan video kita ke banyak audiens baru, yang tentunya adalah itu akan memperbesar peluang kita supaya mendapatkan views yang lebih tinggi ya. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan. Semoga bisa buat tambahan belajar buat rekan-rekan dan buat saya sendiri ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.